الفضيلة حضرة النبي المصطفى رسول الله أزواجه وصحبه أزواج ذريته وأهل بيته وأنصاره وأنصاره وأصيائه واتباعه ومحبة إلى يوم القيامة حسن الروح سيدنا الكبرى بنت خالد الكرم الليلة هم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي تصرف حاجة الوجود ببعثة أكرم ربين وأعجى مولدين سيدنا ومولانا محمد القدس مقدس المحمد سبعة الأسمى والخدر المورود أنصر الفضائل المشهود وقريب الأمة والبات والوجود نخبة العالم سيدنا والد آدم من تقلى بالغرمة كريمه نوره عدد قول ميلاده وبئسته وجره وطلعت شمس الهداية بالإرفان بإنقلاب صحبه أغل الأقمان. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadati kamil samali wa sifati jinil azim wal qadir azim wasiratul mustaqim wa dinil qayyim wa hasabis samim wal qasdil fahim wa ala alihi wa sahbati wa azwaji zurratihi wa atabihi min ahli billatihi wa hadal ladzi tasarrafat bi asrati wa sohbati wa fajat bi uhmatihi wa syahidat bi ma'bisatihi wa qamat bi ta'adihi bi da'watihi wa musadatihi wa nusratihi. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam hari ini di sini di tempat ini kita diundang ahli bait yang dimana kita tadi di permulaan kita melantungkan syair-syair yang kandungannya itu adalah merupakan daripada pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan terbacanya syair-syair tersebut menambah mahabbah kita kepada Allah dan Rasulnya, wabil khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dengan beliau inilah kita adanya kita berataan. Dan mudah-mudahan pula dengan terbaca nama Muhammad Rasul ini kita berataan diberikan kesyafaat Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, wabil khusus kepada kita yang ada di samping kita ini, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan beliau dan diberikan kesehatan dan keafiatan dengan berkat adalah Rasulullah SAW. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, zuriat dan pengikut Nabi ila yaumil qiyamah. Minta maaf lebih dahulu ulun kepada guru ulun. Sebenarnya ulun di sini dipinta oleh Sidin untuk menyampaikan sedikit tentang Saibil Hajid, tentang manaqib Sidin Hajil Kubra. Sebenarnya ulun hendak ada hakon, cuma kan si memaksa bener lah. Jadi ulun kurang lebih 10 menit atau seperempat jam lah kurang lebihnya. Jadi ulun simbilnya hadil mengambil. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menyebutkan zikrul anbiya'i ibadatun wa zikrus salihin kafaratun wa zikrul mauti sadaqatun wa zikrul qabri yuqarribuka minal jannah. Yang artinya di mana kita menyebut cerita-cerita para nabi atau kisah para nabi-nabi, termasuk kita menceritakan adalah istri-istri nabi yang sering kita perdengari di tempat-tempat lain. Dan juga malam hari ini kita menyebutkan tentang adalah seorang istri yang sangat dicintai beliau, merupakan daripada ibadah. Nah, artinya tadi kan kalau kita memuji Rasulullah, sekarang kita menceritakan istri beliau. Ini artinya apa? Keuntungan besar bagi kita. Dan wajikrus salihin kafaratun, dan mengingat atau memperingati orang-orang salih, baik memperingati manakibnya atau kawaliannya atau karamatnya, kafaratun li junub, merupakan adalah penghapus daripada dosa-dosa kita. Kemudian wazikrul mauti sadaqah, kata Rasulullah, mengingat kematian seseorang kita kepada Allah yang dimana kita akan kembali berataan, itu merupakan sedekah bagi kita. Nah, jadi hal-hal yang demikian yang kita lakukan pada malam hari ini sangat beruntung kepada kita berataan. Kenapa? Karena kita mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Sudah diceritakan, dibacakan oleh
Di pemulaan tadi ngapa ya ayuhal mustaquna ila ru'ya zamali. Hai orang yang dirindui siapa Rasulullah. Kalau ingin mengingat melihat keilmuan beliau, sallu alaihi wasallim taslima. Hendaklah kata Rasulullah engkau bersalawat kepadanya. Jadi jalan kita hendak artinya rindu kepada Rasulullah agar kita melihatnya wajah Rasulullah tidak lain adalah dengan cara bersalawat kepada Rasulullah. Di sini diceritakan catatan sejarah Nabi kawin dengan Siti Hadijah. Nabi nikah dengan Siti Hadijah pada tahun 559 Masehi. Pada saat itu disaksikan dari paman beliau Hadijah yang bernama Ammar bin Asad. Artinya perkawinan Hadijah dengan Rasulullah, akad nikah Nabi dengan Hadijah saling ada. Jadi kita ngapa menghadiri acara akad nikah beliau. Sama hanya kita berdataan kalau lah kita kan pihak lelakiannya ada cuma iringi, babinanya ada ma iringi kayak tona. Cuma sebuting meminta kepada sampian kalau mencari saksi nikah, carilah orang yang artinya ngapa nang apa aja kita nih nang ta'awno lah aja kita nang ta abdel lah ya kalau nang berjalannya hari-hari bakupia sidin tadi kalau memelihara murwah sifat-sifat nang apa kita sifat-sifat nang dimalui gitu kita cari. Karena ini kata ibadah sampian. Jadi ada beberapa saat yang lalu ulun yang menikahkan kemudian saksinya kada singkupiahan. Nah ini ngarannya kada menjaga murwah. Dan kemudian di pihak Rasulullah siapa? Abu Talib dan Sayyidina Hamzah. Nah, jadi yang menghadapi akad nikah dengan Nabi kita ini adalah kita ngapa? Abu Talib dan Sayyidina Hamzah. Mahar Nabi dengan Siti Hadijah adalah berupa 20 ekor unta muda. Artinya mahar Nabi kita ini mahal, larang sidin lah. Jadi kalau 20 ekor tuh kok ya orang Nabi yang mustahnyakan 1 juta aja, saya kok ibaratnya berapa? 20 juta sudah aja jujur Nabi kita. Mahar ini apa? Hak perempuan, hak babinian. Tidak hak laki mamanya dan tidak hak untuk abahnya kada. Kemudian Hadijah ini wafat pada tahun 10 kenabian sebelum tahun hijrah. 3 tahun Nabi ke Madinah tanggal 10 Ramadan 619 Masehi yang bertepatan dengan umur Nabi ada usia menjelang 50 tahun. Dan adalah makam Hadijah di kota Makkah yang dimana Makkah itu di rumah beliau adalah Kampung Al-Hasun. Hajun itu rumahnya adalah di pinggir Kartak, di pinggir aja kita. Sekarang kan kada lagi karena Al-Hajun itu apa? Di situ Nabi rumah Siti Aisyah, Siti Hadijah dibongkar oleh bubuhan kaum artinya orang Arab nangnya kada katuju mengambil berkat. Karena kita setiap orang nang artinya apa? Yang katuju ambil berkat, yang apa yang kada katuju. Bahkan kan di Makkah itu kan di Raudah Nabi itu ngapa? Kada diberiakannya kita mengangkat tangan ketika hendak mengangkat tangan ketika mandoa. La terpak yadaik mamruk mahrum dinya. Haram diharamkan. Ya, sebagian kita pendapat lain-lain pun lah. Nah, kemudian kembali kita Hadijah dilahirkan di kota Makkah sama dengan Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan di Makkah, wafat di Madinah. Hijrah karena ayat terakhir itu di Madinah. Jadi kalau Siti Hadijah itu lahir di Makkah, Nabi pun di Makkah. Pada tahun 68 sebelum hijrah Nabi pada tahun 507 Masehi, Hadijah ditinggalkan oleh ibu beliau yang bernama Fatimah. Artinya Fatimah ini mertua Nabi kita di pihak perempuan. Kan kalau hukum fikih mertua itu apa? Haram takbit. Ya Allah kada boleh nikahi selamanya walaupun syarat. Sama hukum kawitan toh lah. Karena jadi mertua itu jadi kita kekanakanlah dinang anom-anom ya Allah janganlah lawan mintuha jangan apa apalagi sampai dimamai jangan sampian ulun ada berbicara di daerah semalam ada aja namanya huti ada guru aja setahnya mintuha minantu nang harat ka mintuha nauzubillah summa nauzubillah mudah-mudahan kakanakan hanyar kawin ya Allah jaga harkat martabat mintuha. Nah, jangan kita sampai ngapa artinya menyakiti hati beliau karena sama hukum kawitan walaupun kada melahirkan kita. Karena di situ apa ada akar kaitan nikahnya kita. Nah kemudian setelah artinya Hadijah meninggal ibunya pada tahun 10 kemudian ayahnya Hadijah pun meninggal juga.
Artinya ngapa? Sidin ini kedua-duanya habis kawitan sudah. Kemudian Siti Hadijah ini pernah bersuami dengan Abi Halah. Itu Abi Halah adalah anak daripada Zurarah At-Tamimi. Dan beliau ini punya anak Hindun dan Halah. Artinya ini adalah juriat daripada Abi Halah. Jadi artinya buai Siti Hadijah ini laki kada saibong kada sidin. Yang terakhir siapa Nabi kita. Jadi nang ada akan anak, nang ada akan juriat keturunan daripada Abi Halah. Siapa tadi ngarannya? Hindun dan Abi Halah. Karena orang Bahari itu apabila kawitan kaya itu anaknya diturunkan kaya itu juga. Jika ada istilah menyumpahi kawitan kada sampean. Kayak orang Bahari itulah kadang-kadang kepara habib tuh apa juridnya kada tuh diambil ngarannya. Itu kan orang Bahari, ada orang sekarang berpendapat itu menyumpahi sama kayak menyumpahi kawitan padahal kada sampean. Untuk mengingat-ingat ya kalau lah kan Abi Halah tuh Halah walang sidin kan. Kemudian meninggal lagi Abi Halah, meninggal kan abahnya tadi meninggalnya, lakinya meninggal nih ya kan istilahnya kalau meninggal tuh ngapa, kalau perempuan ditinggal lagi berapa indahnya 4 bulan 10 hari ya kalau lah, jangan salah hitung tuh dalam hukum fikih. Cuma ada nang kada bidahan buah ngapa ya perempuan nang kada pernah berhubungan badan, nang kada pernah duhul iltikaul khanati bi ilajin hasafah. Nah itu apabila kada terjadi itu 1 tahun kawin 2 tahun lalu disarak oleh nang laki lain hanya mati kan. Itu ngapa pilihnya anak kawin ada orang bapara kawin akan haji langsung tuh ada beda. Nah apa diidahkan? Apa gunanya idah tuh ngapa? Agar Allah agar syariat mengetahui kalau anak yang lahir itu apakah itu perempuan. Karena bila perempuan tuh akan ada istilah wali. Jadi idah tuh ada gunanya, ada manfaatnya bagi syariat Islam. Nah kemudian setelah artinya Habihalah meninggal, kawin lagi Hadijah dengan Atik ya kah? Bin Ali bin Abdullah, ini laki yang kedua. Tapi beliau ini dengan Atik ini ngapa tidak ada meninggalkan juriat, kada ada meninggalkan juriat. Kemudian setelah artinya Atik meninggal dunia, kemudian Nabi kawin dengan Siti Hadijah. Inilah yang suami yang terakhir. Lalu diceritakan di sini kenapa Siti Hadijah bergelar dengan sebut kita ngapa? Ratu Mekah. Disebutkan dalam manaqib, ratu adalah merupakan seorang perempuan yang besar derajatnya di sisi Allah dan amat besar derajatnya di sisi manusia. Bahkan Allah memberi pangkat kepada Siti Hadijah yang luar biasa pangkatnya. Kan Siti Hadijah ngapa dijamin sudah oleh Tuhan masuk surga dan para sahabat nang 10. Kita kada boleh mengatakan orang dijamin masuk surga walaupun taatnya luar biasa kalau Tuhan kada menjamin. Jadi kita bisa mengatakan demikian kalau sudah nangnya dinyatakan dalam syariat agama itu apa? Orang yang pasti termasuk adalah Hadijah dan sahabat nang 10. Misalnya ada tuan guru para habaib, kesalihannya luar biasa, taatnya luar biasa atau orang biasa misalnya kan kita kada boleh mengatakan ngapa pasti masuk surga karena kada jaminan. Ya kalau kita beranggapan mudah-mudahan ya Allah dengan harapan mudah sini masuk surga bisa aja terjadi itu kan. Amal kita pasti akan sini pasti masuk itu kada boleh, dilarang dalam hukum Islam. Kecuali orang yang sudah Allah tetapkan masuk surga sudah. Kada boleh kita mengatakan demikian. Walaupun kita melihat ketaatannya lahiriahnya luar biasa. Nah, lalu Siti Hadijah bagal at-tahiriyah. Sedikit lagi lah, ya, sedikit lagi. Tahiriyah itu apa artinya? Perempuan di zaman masa jahiliyah beliau tidak pernah artinya apa tercampur adukan dengan perkara-perkara atau hal-hal yang dilarang oleh syariat. Misalnya Hadijah pernah misalnya kan apalagi begini kan kada pernah minum ya karena di Makkah itu waktu itu kan dalam keadaan apa keadaan jeng apa tidak terkendalikan. Artinya apa beminuman nih. Ini kalau alhamdulillah nih ya kalau ini kada lagi pang beminuman kakanakan. Iktasi macam-macam ini kalau dilarang orang sudah alhamdulillah. Jadi pala bola kita kalau punya anak ya kalau dididik dengan ilmu agama. Karena bila kada ilmu agama kita juga orang lapahnya sampian. Lihat kalau orang-orang kita mendidik agama dengan sampian kita nyaman, masuk kubur kita nyaman sampian. Jangan gara-gara kita mencari harta kada tahu di anak buah kamana arahnya anak buah sampian, jangan sampian. Nang hujung-hujungnya ngapa karena kita umpat juga ya kah dalam kubur adanya apa dapat ajab dikarenakan anak karena kita akan mendidik anak buah kita tak umpat juga sampean tahu juga kah ya orang bahari jangan tahu ulah mendidik kada. Jadi at-tahiriyah itu ngapa perempuan yang suci lahiriah dan batiniyahnya sidin.
Kada pernah tajiknya apa tergapnya apa artinya tercampur adukan perkara-perkara nang syariat nang melarang kada pernah sampean. Ini karena Allah menjaga daripada hal-hal Khadijah. Ini pacang karena disandingkan non Nabi bang lah. Kemudian kenapa Khadijah itu digelar kita ngapa perempuan adalah kita ngapa maka itu adalah orang nang artinya ngapa kubra karena perempuan yang apa nang punya harta luar biasa. Walaupun demikian Siti Khadijah namun beliau tidak pernah menyimpan hartanya untuk dunia semata tapi untuk agama. Diceritakan yang terakhir itu di Manaqib itu kan ada sejarahnya dalam kitab Muhammad Tarikh Muhammad Rasulullah itu wahid kan akan kada lagi kalau baca Tarikh Muhammad Rasulullah kan dari Ad-Nur Yakin kalau khulasah ya Allah kan bahari jam Arafah Haji Jamri itu ada baca Tarikh Muhammad Rasulullah. Nah di situ lengkap itu baca situ ada ceritakan di situ sampean ceritanya Siti Khadijah ini di kalangan masyarakat luar biasa tersuruhnya. Kenapa bahkan penduduk seluruh dunia itu ngapa segan dalam keadaan ngapa hal-hal presiden karena kan orang mana sugih mana bunga sampean lah mana bunga mana ngapa akhlaknya bagus pulang sidin luar biasa. Makanya Rasulullah di dalam diriku istri Khadijah itu ngapa ada 4 macam hal yang dimana disebutkan oleh hadis Nabi kita. Agamanya luar biasa, akhlaknya luar biasa, agamanya luar biasa, bahkan kecantikannya pun luar biasa. Tidak ada Allah memberikan kepada perempuan kecuali Khadijah. Artinya kan sama kalau ditandingi. Jadi Al-Kubra itu ngapa perempuan yang besar derajatnya si Allah, nang Allah agungkan lahiriah jahir batin sampian. Nah jadi kita dengan memperingati haji ini ngapa kita yakin kepada Allah, ya kalau berharap kepada Allah, mengharap kepada Allah syafaatnya Rasulullah juga dengan berkat kita memperingati manaqib sidin ini, bini sidin ini. Jadi yang terakhir ini Allah yang terakhir ini kada banyak libar sampean lah kita jam 9 sudah ya Allah. Yang terakhir apa? Ketika Siti Khadijah meninggal dunia, siapa yang lebih dahulu menyambut mayatnya Siti Khadijah adalah Rasulullah. Karena sini sangat cinta dibanding daripada istri-istri termasuk adalah Siti Aisyah dan anak daripada Abu Bakar Siddiq. Sini ngapa sangat sayang lawan bini. Kenapa sini sayang lawan bini Khadijah? Karena membantu agama yang luar biasa. Ya tadi habis harta sampean. Bukan untuk dunia mereka tapi untuk akhirat sih dia. Harta nasi banyakan habis untuk agama ya Allah. Nah kita ini kan misalnya ada kesugihan, ada kayak kesempatan untuk bersedekah ke masjid kah misalnya kalau menyantun anak yatim kah misalnya, apalagi kita membuat para talabatul ilmi ya Allah. Namun sudah kita mati menyasar sampian. Ada kalau dalam surat Sajadah ya Allah tuh ada sudah kita ceritakan situ sampian. Ada gunanya lagi harta sampian ya kan kita kembalikan aku lagi sampian. Nah jadi ketika Rasulullah artinya apa menyambut Siti Khadijah, orang yang pertama yang menggusung mayat Khadijah adalah Rasulullah. Karena kan dalam hukum fikih itu apabila kita memasukkan mayat itu apa sunat kepala dahulu, jangan batis disorong. Ya kah, jangan batis disorong. Itu ada mengatakan demikian sembilan. Jadi ada kaitan sedikit masalah hukum-hukum fikih itulah. Nah jadi cukup sampai di sini aja lah. Jadi ya belum kadang bicarakan tentang masalah nang artinya nang irhas tentang Nabi kita berjalan jadi apa di padang gurun pasir ketika mengawak ke Syam, Syria itu kada ulun lah. Cuma menceritakan tentang masalah artinya sedikit tentang perkawinan sidin. Nah, lalu akhirnya apa? Nabi kita kawin dengan Siti Khadijah berumur 25 tahun sedangkan Khadijah 40 tahun. Nah, dari sinilah terbitnya para aulia termasuk adalah siapa Muhammad Arsad Al-Banjari bin Abdullah bin Aminah. Jadi si Al-Asad Banjari kata dia Al Husain. Ya kan si sahabat Amadi Al Hasan. Beliau ini bahasa pusaka sekali di baju riat kada orang lain sidin. Nah, kita tahu beritaannya Allah. Jadi nama adakan nang bubuhan ini siapa ya Khadijah. Nah Khadijah ini jangan dikatakan ursin kada wali, bahkan sih adalah para perempuan. Ya kah? Jangan Khadijah itu bebinian jangan ada wali, orang wali banyak tuh bebinian sampean. Rawitul Adawiyah nang kadang Hasan Basri ya kalau kada gampang-gampang tuh wali. Bahkan Khadijah Hasan Basri menangis ketika hendak meminang Siti Hasan Rawitul Adawiyah karena pertanyaannya luar biasa sampean. Diceritakan tuh haji beritanya lah. Cukup sampai di sinilah. Jadi minta rida ulun beritaan sampean kepada sampean beritaan wabil hus kepada guru ulun nang dihiganina ulun nggih amunnya duntas salah namun ceritakan inilah minta maaf tah rida karena mampulah ngaron ulun masih kanakan juga Allah kanakan pangarannya nggih masalah pintangan pangarannya manaqib Siti Khadijah ini. Nah cukup sampai di sini mudah kabul hajat kita sih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beritaan mudah-mudahan dengan ininya adanya Madinul Rasul dan disertai dengan manaqib oleh Siti Khadijah kita beritaan diberikan syafaat oleh Rasulullah oleh Allah dengan Rasulullah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan afiat, diberikan rezeki yang halal dan mudah-mudahan pula dosa-dosa guru-guru kita dan udah Pak guru jadi kita subhanahu wa taala. Al-Fatihah.